6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Terkait penjajakan dengan airline itu dengan Lion Group sudah. Lion Group berarti kan yang punya Airbus itu Batik Air dan Super Airjet. Laporan yang kami terima 15.39. Ya, dari itu laporan dari pos Mako ya, Mako Damkar gitu. Selamat pagi dari Jalan Limbolio, Kelurahan Tangana Pada. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan terlebih dahulu pokok-pokok berita utama. Bandara Betoambari Kota Bau-Bau mulai menjejaki kehadiran pesawat Airbus A320. Sedikitnya 3 buah rumah di perumahan Betoambari Permai Bau-Bau hangus terbakar. Inilah Warta Kepton selengkapnya Jumat 12 Juli 2024 bersama saya Laude Muhammad Syahribol. Kita ke berita yang pertama. Bandara Betoambari Kota Bau-Bau mulai menjejaki kehadiran pesawat Airbus A320. Pesawat tipe ini diklaim lebih nyaman, cepat dan memiliki kapasitas kursi lebih banyak dibandingkan pesawat tipe ATR sehingga harga tiketnya akan relatif lebih murah. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Afriansyah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Terkait penjajakan dengan airline itu dengan Lion Group sudah. Unit penyelenggara Bandar Udara UPBU Betoambari Kota Bau-Bau mulai menjejaki kehadiran pesawat Airbus A320. Ditargetkan pesawat tersebut bisa mendarat di Bandara Betoambari akhir tahun 2024 ini. Pesawat tipe tersebut diklaim lebih nyaman, cepat, dan kapasitas lebih dari 150 seat dibanding tipe ATR dengan 72 seat sehingga harga tiketnya akan relatif lebih murah. Kepala UPBU Betoambari Bau-Bau Anas Labakara mengatakan belum lama ini pihaknya telah bertemu dengan jajaran Lion Group menjajaki kehadiran pesawat tipe Airbus A320 di Bandara Betoambari. Terkait penjajakan dengan airline itu dengan Lion Group sudah. Lion Group berarti kan yang punya Airbus itu Batik Air dan Super Airjet. Nah, ini sudah kami laksanakan. Seiring dengan itu, UPBU Betoambari Bau-Bau terus menggenjot penyiapan prasarana untuk pemenuhan standar agar bisa didarati Airbus A320. Anas menjelaskan standar tersebut yakni terkait kekuatan runway, pemenuhan lebar strip, serta panjang runway. Ia mengatakan dari 3 standar itu pihaknya saat ini tengah berupaya memenuhi minimal 2 standar, yaitu panjang landasan dari 1.800 meter menjadi 2.010 meter dan nilai kekuatan runway dari 27 menjadi 42. Sekarang kita real lapangannya berapa? Yang sekarang terpublis itu adalah 27. Ke 42 ini jauh. Nah, ini yang sementara kita dalam rangka penuh itu dengan melapis landasannya. Nanti diverifikasi ulang. Ia mengatakan pihaknya juga telah melakukan komunikasi dengan Direktorat Bandar Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia untuk melakukan verifikasi kelayakan runway yang dilapis agar bisa diketahui layak atau tidak didarati pesawat Airbus A320. Jadi sudah kami ke Balai Teknik Penerbangan, sudah kami sampaikan bahwa pekerjaan pelapisan ini Agustus selesai, sudah juga kami bersurat untuk diverifikasi. Nanti keluar hasil verifikasi, nanti dideklar boleh atau tidak. Kapan rencana timnya akan turun? Kalau di hasil komunikasi Agustus akhir sudah turun timnya. Anas punya tekad yang kuat menghadirkan pesawat Airbus A320. Karena itu pekerjaan akan terus digenjot cepat selesai. Di sisi lain pihak maskapai juga sudah memberi sinyal menyanggupi karena dari sisi bisnis jumlah penumpang di Bandara Betoambari cukup menjanjikan. Kalau kita berbicara 5 tahun ke belakang, Bandara Betoambari ini pernah mencapai 8 flight. 8 flight itu berarti yang keluar 8 kali 70 penumpang sekitar 560 orang. Kalau airline melihat potensi yang ada, kan sudah pernah mencapai 570 penumpang. Dia hanya butuh 150 penumpang satu hari.
Airline-nya bilang ini potensial. Pihaknya mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat demi kelancaran pengembangan Bandara Betuambari. Karena dengan kehadiran pesawat Airbus A320 diyakini dapat menekan harga tiket pesawat. Saat ini harga tiket pesawat ATR rute Bau-Bau Makassar masih berkisar Rp1.700.000. Karena memuat lebih banyak penumpang mengakibatkan harga jualnya turun. Bisa dibuktikan dengan jarak yang sama Kendari Makassar. Harganya 600 sampai 800 per penumpang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Sulawesi Tenggara Irjen Pol Dwi Irianto secara resmi melantik sebanyak 242 bintara muda Polri yang akan bertugas di wilayah Bumi Anoa. Dilansir dari Antara, Kapolda Sultra Irjen Pol Dwi Irianto mengatakan, pendidikan 242 bintara muda yang dilaksanakan di Sekolah Polisi Negara atau SPN Anggotoa, Kabupaten Konawe itu mengangkat tema pendidikan dan pelatihan yang melayani untuk Polri presisi. Irjen Pol Dwi Irianto menyebutkan usai pendidikan dilaksanakan terhadap 242 orang bintara tersebut, maka telah melekat sebagai tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu Kapolda Sultra berharap kepada 242 bintara muda tersebut dapat memberikan dedikasi terbaik kepada Polri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dirinya juga menekankan kepada seluruh bintara yang baru saja dilantik untuk melaksanakan tugas dengan baik dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang tidak mencerminkan personil Polri yang baik dan presisi. Dwi Irianto juga menambahkan pelantikan bintara muda merupakan langkah awal serta perjalanan panjang tugas dan karir sebagai anggota Polri. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sedikitnya 3 buah rumah di perumahan Betuambari Permai Bau-Bau hangus terbakar. Kerugian materi akibat kejadian tersebut ditaksir ratusan juta rupiah. Selengkapnya dilaporkan reporter Waode Nurliani. Warga yang bermukim di perumahan Betuambari Permai, Kelurahan Sula, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau dihebohkan dengan insiden kebakaran yang menghanguskan 3 buah rumah. Kebakaran perumahan tersebut terjadi Rabu petang. Api begitu cepat menjalar sehingga melalap 3 buah rumah di sampingnya. Saat kejadian, 2 rumah diantaranya dalam keadaan terkunci. Pasukan pemadam kebakaran damkar dari Polsektor Betuambari tiba lebih awal di lokasi kejadian karena jaraknya lebih dekat, disusul beberapa unit mobil damkar lainnya dari Mako Dinas Damkar Bau-Bau. Saat kejadian, warga bersama pemadam kebakaran bahu-membahu memadamkan api agar tidak semakin menjalar di bangunan rumah lainnya yang jaraknya juga berdekatan. Petugas damkar menerjunkan 4 unit mobil pemadam dari Polsektor Betuambari 1 unit dan markas utama 3 unit. Jarin Arpa, Kepala Seksi Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau menyebutkan total kerugian materi akibat insiden tersebut ditaksir mencapai 700 juta rupiah sebab selain menghanguskan bangunan rumah, harta benda dari dalam bangunan tak terselamat. Laporan yang kami terima 1539. Ya, dari itu laporan dari pos Mako ya, Mako Damkar gitu. Terus ada laporan dari teman kami anggota yang lewat grup bahwa dia juga ditelepon keluarganya yang ada di BTN. Jadi kalau asalnya menyala itu memang kita kan dari pemadam itu biasanya kebakaran dulu baru kita tahu ada kebakaran ya, penyebabnya biasa kita belum setelah kita tanya-tanya setelah kebakaran baru kita tanya. Lanjut Jahrin, api kemudian berhasil dipadamkan pada pukul 17:27 waktu Indonesia Tengah. Proses pendinginan cukup memakan waktu karena petugas damkar memastikan api benar-benar padam. Akibat kejadian tersebut 1 korban mengalami luka bakar karena terlambat keluar dari rumah dan hingga kini masih dalam perawatan di rumah sakit. Informasi memang karena solar itu, menjalarnya solar dari rumah ujung itu. Jadi ceritanya itu solar bocor, jadi menyeberang di jalan ya, karena sudah bocor jadi api itu sampai di jalan-jalan juga. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau melaporkan. Kami sampaikan berita yang terakhir. Bawaslu Kabupaten Wakatobi bersama Panwaslu Kecamatan Tomia melakukan patroli pengawasan kawal hak pilih menjelang penetapan daftar pemilih tetap atau DPT. Pengawasan dalam bentuk uji petik ini sebelumnya juga telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan
dengan mendatangi masing-masing rumah penduduk di desa atau kelurahan di Kecamatan Tomia. Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Wakatobi, Arvis mengatakan, tujuan kegiatan ini untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dalam daftar pemilih, kemudian untuk pemilih-pemilih yang tidak memenuhi syarat dipastikan untuk dikeluarkan dari daftar pemilih. Arvis juga menambahkan pengawasan kawal hak pilih ini antara lain untuk memastikan KPU melaksanakan tahapan pemuktahiran dan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan prosedur dan waktu yang telah ditetapkan. Dirinya berharap keakuratan data pemilih benar-benar memenuhi prinsip pemuktahiran mulai dari komprehensif, akurat, dan inklusif, serta penyelenggaraan pemilu kali ini demokratis, jujur, dan adil. Demikian penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Bandara Beton Bari Bau-Bau mulai menjejaki kehadiran pesawat Airbus A320. Sedikitnya 3 rumah di perumahan Beton Bari Permai Bau-Bau hangus terbakar. Kami harap Anda tetap bersama dari Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di sajian Kepton pagi hari ini. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi dan sampai jumpa.